Halo, selamat Ya, ya, pagi. siap, siap. Selamat pagi, Pak Pagi, Muhammad. pagi. Ya, ini saya sapa nih Pak Muhammad Tahir Saleh. Pak Muhammad Tahir Mohon maaf, Saleh. baru habisan pembinaan rohani ini, jadi Oke. saya sudah siap. Ah, Ya, baik, Pak Muhammad Tahir. Ini ya, hari ini Anda terima kasih ya. Pagi ini Anda bersedia ya untuk bersama RRI kita akan menyampaikan ya beberapa siap. kesiapan ya dari calon jemaah haji kita menuju tanah suci. Nah, untuk tahun ini Ya. Pak Muhammad Tahir, kira-kira nih berapa kuota untuk Kabupaten Sika nih yang akan diberangkatkan menuju tanah suci ini? Kalau untuk Kabupaten Sika, Hmm, itu jemaah calon hajinya ada 16 baik. orang. Hmm, Sedangkan cadangan itu 8 orang yang saya sudah panggil dan konfirmasi, ternyata kesediaan mereka ada yang masih punya anak kecil, baik. ada yang juga karena ada 5 memang dalam satu keluarga, Hmm, ada yang juga karena suaminya masih melaut. hmm, Jadi waktu itu saya sudah informasi ke provinsi, makanya yang 8 orang itu entah di provinsi jatuhnya di kabupaten mana ya wallah alam, saya tidak tahu. baik. Untuk Sika 16 siap untuk berangkat tanggal 18 Hmm. Juni 2022. Jadi 16 orang ya Pak Muhammad Iya, Tahir ya. Oke. Pak. Check-innya jam 6. Mm-mm. Kalau untuk pelepasan dari Bupati Sika itu Mm-mm. sebentar saya koordinasi dengan Kabakesra. Mm-mm. Rencananya tanggal 15. Oke. Entah pelepasannya di kantor Bupati atau di aula di bandara, ya nanti saya koordinasi hasilnya baru saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak, bagaimana nih untuk kesiapan para calon jemaah haji ini, baik ke mental maupun juga fisik mereka, kemudian spiritual mereka untuk diberangkatkan seperti apa nih bagi calon jemaah haji sendiri nih, Pak? Untuk jamaah haji sendiri itu kesiapan mentalnya sudah dibina, Baik. manasik haji sepanjang tahun dan manasik haji reguler tahun 2022 sudah selesai, dan kemarin pemantapan dari sekaligus penutupan manasik haji sepanjang tahun di Masjid Al-Muhajirin Perumnas Momere, sekaligus praktek langsung. Sesudah itu tinggal koordinasi kapan untuk pemberangkatannya. Sebentar saya ke Kabakesra. Pak, Kalau kalau untuk persiapan fisiknya oke. itu sudah kegiatan tes kebugaran. Baik. Semua 16 orang itu sudah terakomodir. Pak, kalau untuk umur rata-rata nih dari umur berapa hingga berapa nih? Kalau kita tahu kan umur batasnya tinggi 65 tahun nih. Kalau untuk Sika Ya, nih ya. batas umur seperti Kalau apa nih? batas umur 65 tahun itu ketentuan dari Kesehatan Haji Arab Saudi. Baik. Nah, jadi yang batas umur itu untuk 64 ke bawah, 65 ke bawah, itu ada hanya 1 orang atau 2 orang gitu. Nah, 2 orang lah. Iya. Nah, untuk yang lain itu masih umur-umur 40, 50, bahkan ada yang 30-an. Oke. Nah, jadi untuk fisiknya ya alhamdulillah, setiap manasik saya sampaikan bahwa umur bisa diperpanjangkan dengan jalan menjaga kesehatan, jaga pola makan, pola istirahat, perbanyak olahraga. Nah, jadi saya sudah genjot terus selama ini. Alhamdulillah, setiap habis sholat subuh, Iya. mereka selalu berjalan. Baik. Untuk jalan-jalan jalan Jadi- santainya tapi dipercepat, bukan jalan-jalan biasa. Jadi Oke. jaraknya hanya 1 kilo, tapi dia punya fisiknya itu alhamdulillah insya Allah bisa kuat. Baik, ini dipastikan bahwa untuk ke Tanah Suci ini mereka sehat semuanya ya Pak Ya. Muhammad ya. Ya. Oke. Untuk daftar tunggu Kabupaten Sika sekitar 1.500 lebih. Oke, ini yang sudah daftar tunggu nih Pak ya.
Iya, ya. Pak, kalau Kalau untuk untuk terbanyak itu satu Kabupaten Kupang, Kota Made Kupang, yang kedua Labuan Bajo, ketiga Kabupaten Sika, keempat Kabupaten Ende. Baik. Pak, kalau untuk calon jemaah haji ya yang diberangkatkan ini memang mereka daftar sejak tahun berapa? Kalau dari ND tadi kami dapat informasi sejak tahun 2013, jadi cukup lama. Kalau untuk Sikan dari tahun berapa nih Pak? Oh iya, sama. Sejak tahun 2013, Pak. Oke. Sebenarnya kalau kuota haji untuk Kabupaten Sika kalau dalam kondisi normal itu 56. Oke. Ya, hanya karena pandemi maka kuota haji untuk NTT hanya dapat 303 orang, maka Sika mendapat 16. Oke, 16. Ini apa untuk berasal? cadangan ya saya sudah panggil semua konfirmasi, mereka belum siap. Belum siap, oke. Karena pemeriksaan kesehatan ini menyangkut biaya juga. Jadi Baik. kadang-kala kalau mereka habis pemeriksaan kesehatan, alasan mereka, kalau kami tidak berangkat, bagaimana? Saya bilang, tidak, pokoknya ikut pemeriksaan kesehatan itu, kita memeriksa, mengetahui penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Oke. Jadi, kalau sudah ikut pemeriksaan kesehatan, saya akan usulkan ke kami. Tapi Alhamdulillah mereka semua belum siap. Oke. Jadi, jika mendapat 16, itu yang siap berangkat. Oke. Mudah-mudahan keberangkatan mereka pergi dan pulang dengan selamat. Selamat Amin dan ya rabbal aman. alamin. Kita Amin, doakan amin. bersama-sama untuk NTT, terkhususnya Flores, semua pulang dengan selamat. Baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Pak Muhammad. Ini kalau dari 16 orang ini apa memang berasal dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sika atau misalnya menumpuk dari satu kecamatan seperti itu nih Pak Muhammad? Oh ini terbagi. Terbagi Ada ya, yang di Alok Barat, ada yang di Alok Timur, ada yang di Talibura. Nah, semuanya berjumlah 16. Sedangkan yang dari luar tidak ada, Pak. Oke, jadi terpencar nih ya. Karena dari yang beberapa dari luar kecamatan. sekalipun, dokumentasi mereka kan warga Sika, Pak. Baik. KTP-nya apa semua. Jadi kita Kementerian Agama nggak punya masyarakat. Baik. Jadi kita berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, kita mendaftar. Kalau kita tidak mendaftar, kita disalahkan kena hukum. Baik, oke. Pak Muhammad, untuk keberangkatan sendiri ya, ini melalui bandara ini Franseda ya. Iya Pak. Kemudian ke Kupang. Nah, kira-kira ditemani oleh para petugas berapa orang nih dari Kabupaten Sika nih Pak untuk menemani calon jemaah haji menuju Tanah Suci ini? Untuk 3 orang, satu kepala kantor karena lagi ikut di klub tim, Pak Kasubag, Pak Muhammad Saifuddin. Untuk penyelenggaraan kepala penyelenggara haji dan umrah saya sendiri dengan bendahara saya Ibu Siti Sarah. Oke, ini yang temani para calon jemaah haji hingga ke Tanah Suci nih ya Pak ya? Iya. Baik. Ini yang sampai di Surabaya aja Pak. Oh sampai Surabaya, oke. Iya, kami mengantar yang sampai Surabaya. Jadi tidak sampai ke Tanah Suci ya? Nanti menjemput lagi, kalau mereka pulang kami jemput juga. Baik, oke. Pak Muhammad, kira-kira persiapan apa lagi nih sebelum keberangkatan para calon jemaah haji nih hingga tanggal 18 nanti ini? Oh, persiapan. Nah, itu persiapan itu dari jemaah haji kemarin saya sampaikan untuk kesiapan mereka itu termasuk informasi kepulangan mereka dengan tas koper bagasi yang dibawa, karena masalah pesawat wings air ini kan tidak ada bagasi Pak. Jadi saya sampaikan bahwa secukupnya, kalau bisa di Surabaya baru belanja sama lagi. Karena untuk Kupang, Maumere Kupang itu tidak ada bagasi untuk wings air, sedangkan dari Kupang ke Surabaya itu kan dia bagasinya 20 kilo. Baik. Jadi hal-hal yang lain nanti di Surabaya baru diselesaikan. Jadi ini diperhatikan yang baik ya oleh para calon jemaah haji sehingga tidak merepotkan mereka ya ketika berangkat nanti ya Pak. Iya. Dan hal-hal yang terlarang yang dibawa ke dalam
diisi dalam koper bagasi maupun tas tenteng. Oke. Tidak boleh bawa dengan barang-barang kegunting, barang-barang tajam. Nah, termasuk garam juga, karena garam yang halus ini dia kayaknya seperti apa ini? Estase ya. Nah, jadi yang itu dihindari. Baik. Di sana baru beli, tidak usah dibawa itu yang bermasalah, jangan sampai ditahan kita di bandara. Baik. Pak, yang terakhir Pak, ini kan banyak ya harapan, kita berharap, kita doa bersama semoga perjalanan calon jemaah haji nanti ya menuju Tanah Suci aman, lancar dan pulang juga dengan selamat. Amin. Apa kira-kira harapan dari Kemenak sendiri untuk para calon jemaah haji dan untuk calon jemaah haji ke depan nih, kota-kota tahun berikutnya nih Pak, silakan. Oh ya, yang pertama saya sampaikan di ketua ketua regu ada 2 dan ketua rombongan bahwa ketiga orang ini, kamu ini adalah perpanjang tangan dari Kementerian Agama. Jadi tolong kerjakan, laksanakan sesuai amanah, dengan amanah. Karena ini perpanjangan tangan dari Kementerian Agama, sampai latihan, sampai di Kupang, segala macam. Nah, dan saya briefing mereka, ini tugas dari ketua regu seperti apa, rombongan seperti apa, dan ingat ketua rombongan itu harus tahu di mana, kabupaten mana saja yang menjadi koordinasi dia. Jadi bila perlu, dari ketua rombongan masing-masing itu diambil WA-nya supaya koordinasinya lancar dan cepat tepat. Baik. Nah, untuk kedepannya itu mudah-mudahan normal kembali ini. Kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Iya. Dengan terikan mentari ini mudah-mudahan membakar semua penyakit yang ada itu. Dan hujan nanti, awal hujan itu bisa membawa semua penyakit itu ke laut. Baik. Dan kita berharap ke depannya kotanya lebih besar lagi ya. Ya, bisa lancar. Dan untuk para lansia mereka, karena ini ketentuan daripada Arab Saudi, kesehatan Arab Saudi, maka untuk tahun depan itu yang lansia itu akan kembali posisi normal, mereka tetap terakomodir. Baik. Karena ini hanya ketentuan aturan dari Arab Saudi, batas usia maupun karena suasananya COVID, maka di kasih kota haji itu kita dibatasi itu dengan fisik dan mental mereka yang harus diutamakan. Terima kasih. Baik. Pak Muhammad, terima kasih atas informasinya bersama RRI pagi ini. Kita mendoakan bersama ya. Mudah-mudahan calon jemaah haji ini perjalanannya aman, lancar, dan juga tiba di tanah air dengan selamat ya Pak. Ya, amin. Penggawang Tabe.